Kisah Abu Nawas yang menghina raja malah diberi hadiah. Pada suatu hari, konon Abu Nawas menghina Raja Harun al-Rasyid, bukannya kena hukum atau marah, Abu Nawas malah dapat hadiah. Alkisah, suatu ketika Raja Harun al-Rasyid dalam sebuah perjalanan. Dalam perjalanan tersebut sang raja merasakan sakit perut dan ingin membuang hajat. Pada masa itu belum dikenal tempat buang hajat bernama toilet. Raja Harun al-Rasyid memerintahkan prajuritnya untuk mengantarkan dirinya ke sungai untuk buang hajat. Sampai di sungai, sang raja akhirnya buang hajat di tengah air yang mengalir deras. Pada waktu bersamaan, masyarakat sudah paham bahwa sangat dilarang keras buang hajat di bagian hulu sungai tersebut, dikhawatirkan kotoran akan mengalir ke arah raja. Bagi yang melanggar, pastinya akan mendapat hukuman berat. Namun, Abu Nawas tak merisaukan kebiasaan tersebut. Dengan santai, Abu Nawas buang hajat di hulu sungai di mana raja juga sedang membuang hajat. Kotoran Abu Nawas akhirnya mengalir ke hilir dan mengenai sang raja. Raja kaget bukan kepalang, dan naik pitam. Raja kemudian meminta prajurit menyusuri sungai dan menangkap orang yang buang hajat di depan. Tak butuh waktu lama, prajurit akhirnya menangkap Abu Nawas yang sedang santai buang hajat. Prajurit kemudian membawa Abu Nawas menghadap raja. Atas perbuatannya tersebut, Abu Nawas terancam mendapat hukuman. Namun Abu Nawas protes kepada raja kenapa harus ditangkap. Raja pun akhirnya menjawab, Abu Nawas dianggap telah menghina raja karena buang hajat di depan raja. Kamu tak memiliki tata krama buang hajat di depanku hingga kotoranmu mengenaiku, bentak raja. Raja sepertinya salah paham, jawab Abu Nawas. Tak usah banyak alasan, kamu harus dihukum, ujar raja geram. Saya melakukan ini, buang hajat di hulu, agar bisa menghargai engkau baginda, jawab Abu Nawas. Mendengar alasan Abu Nawas, Harun al-Rasyid dibuat tertegun. Kenapa perbuatan kamu buang hajat seperti itu dibilang menghormati aku? Tanya raja. Begini, selama ini jika raja tengah mengadakan perjalanan dengan rakyat atau bersama prajurit, tidak ada di antara mereka yang berani mendahului jalan raja. Begitu juga dengan saya, ketika saya ikut rombongan raja, posisi ketika berjalan tidak berani mendahului raja. Itu saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada raja, kata Abu Nawas. Ya bagus, tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya raja. Begini raja, saya menghormati engkau tidak setengah-setengah. Ketika saya buang hajat, saya memilih di hulu sungai agar kotoran saya tidak sopan kepada kotoran raja karena sudah berani berjalan mendahului kotoran raja. Ini semua saya lakukan demi tata krama saya kepada kotoran raja, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, raja tersenyum dan tidak jadi marah atau menghukum Abu Nawas. Persaingan Abu Nawas dan Raja Harun al-Rasyid memang tidak pernah ada habisnya. Selalu saja memberikan cerita unik dan lucu. Seperti kali ini, Abu Nawas skakmat raja usai debat membahas teori lebih dulu telur atau ayam. Berawal dari rasa syukur ayam betina kesayangannya bertelur, baginda raja ingin mengadakan sayembara. Acaranya sederhana, raja hanya ingin bertanya mana yang lebih dulu, telur atau ayam. Jika bisa menjawab, bakal diberi hadiah satu pundi emas. Tetapi jika tidak mampu menjawab sanggahan raja, peserta akan dihukum penjara. Sadar sangat berat hukumnya, dari seluruh penduduk kota Baghdad hanya 4 orang yang mendaftar, salah satunya Abu Nawas. Singkat cerita, ketiga peserta pertama tidak mampu memberikan jawaban yang pas dan logis atas sanggahan raja dan dimasukkan ke penjara. Beranjaklah ke peserta keempat yaitu Abu Nawas. Dengan segala kecerdikannya, ia berusaha sekuat tenaga agar jawabannya logis dan raja tidak membantah. Abu Nawas menjawab pertanyaan sayembara, yang pasti telur dulu, baru ayam. Coba terangkan secara logis, perintah baginda raja. Sebaliknya telur tidak mengenal ayam, ucap Abu Nawas singkat.
Baginda Raja pun merenung usai mendengar jawaban Abu Nawas. Kali ini dia tidak bisa menyangga alasan Abu Nawas dan terpaksa memberi hadiah 1 pundi emas. Abu Nawas obati raja yang susah tidur, cuma modal cerita semut masuk telinga. Humor Abu Nawas bermula ketika suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid membuat semacam sayembara dan mengundang banyak penyair. Ini dilakukannya supaya bisa menceritakan suatu kisah yang membuat raja tidur. Ketika itu raja tidak dapat tidur karena terngiang-ngiang dengan seorang perempuan yang pernah dilihat. Kemudian pada dasarnya ia adalah sosok raja yang baik, tidak mungkin berbuat serong dengan perempuan lain. Kemudian raja coba melupakannya, namun bayangan tentang perempuan yang dilihatnya tersebut membuatnya tidak bisa tidur. Maka itu, raja memutuskan melupakan perempuan itu dengan mendengarkan kisah dari para penyair. Malam pun makin larut, tidak ada satu penyair pun yang bisa membuat raja tertidur. Hingga akhirnya giliran Abu Nawas, ia pun menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak jelas kepada sang raja. Begini, Raja, ada seekor semut yang penasaran dengan lubang telinga manusia. Untuk mengobati rasa penasarannya, semut itu masuk ke lubang telinga manusia. Ternyata di dalamnya gelap, dan semut itu tidak nyaman di dalamnya. Semut itu keluar. Tidak lama kemudian, semut itu melihat ke lubang telinga orang itu lagi. Semut tersebut penasaran, lalu masuk lagi ke dalamnya. Abu Nawas melanjutkan, ternyata di dalamnya gelap. Semut itu pun keluar lagi. Setelah berada di luar, semut itu masih juga penasaran. Dan lagi semut masuk lagi ke dalam lubang telinga manusia. Ternyata di dalam telinga, semut itu tidak nyaman lagi. Semut itu keluar lagi. Sebenarnya Abu Nawas mengisahkan cerita semut itu yang keluar masuk telinga berulang kali. Mendengar itu semua, raja bosan dengan cerita Abu Nawas tentang semut yang bolak-balik masuk telinga. Kemudian sang raja pun berkata, sudah, cerita tidak jelas begini kok dikisahkan kepadaku. Mending aku tidur saja daripada mendengar kisah tak jelas begini. Kemudian Abu Nawas akhirnya pulang dan tanpa disadari raja akhirnya tertidur. Namun ketika bangun, raja tersadar ternyata kisah-kisah indah para penyair malah membuatnya tak bisa tidur karena malah penasaran dengan cerita. Lalu Abu Nawas akhirnya memenangkan sayembara itu karena ceritanya yang amburadul, tapi berhasil membuat raja tidur. Pada suatu ketika Abu Nawas dan beberapa temannya sedang duduk menunggu waktu sholat. Setelah sholat Isya, mereka berdiskusi agama membahas tentang orang buta, dan mereka beranggapan orang buta tidak berdosa. Karena pintu dosa tertutup baginya, alasannya mereka orang buta tidak bisa melihat maksiat. Akan tetapi Abu Nawas tidak sependapat, dan berniat akan membuktikannya. Pagi harinya Abu Nawas berkeliling kampung dengan membawa tongkat dan beberapa uang di kantongnya. Ia mencari orang buta yang biasa mengemis di kota. Tujuannya ingin membuktikan jika orang buta juga bisa berbuat dosa. Tidak lama kemudian Abu Nawas bertemu pengemis buta dan menghampirinya dengan berpura-pura menjadi orang buta. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut dan mengeluh. Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta, aku ditabrak oleh orang yang tidak punya rasa belas kasihan, kata Abu Nawas. Mendengar itu orang buta tersebut heran dengan ucapan Abu Nawas. Oh, jadi kamu juga orang buta. Berarti kita senasib kawan, jawab Abu Nawas. Benar kawan, sebagai orang buta hendaknya kau membawa tongkat seperti diriku. Mana tongkatmu? Tanya orang buta tersebut memastikan. Abu Nawas memberikan tongkatnya, dan orang buta tersebut percaya bahwa yang menabraknya juga buta. Abu Nawas kemudian berkata, nah kawan, bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama, nanti hasilnya kita bagi dua. Maka mereka berdua pun berjalan beriringan mencari rezeki. Setelah berjalan melewati sungai, Abu Nawas berpura-pura ingin buang air kecil. Hei kawan, tolong pegangkan kantong uangku. Aku mau buang air kecil sebentar.
kata Abu Nawas. Ketika Abu Nawas menjauh, ia terus memperhatikan orang buta itu, sementara orang buta yang dititipi uang terlihat meraba-raba kantong tersebut, lalu terbersitlah niat jahat pada diri orang buta tersebut. Uangnya banyak sekali, lebih baik aku bawa lari, pasti ia tidak bisa mencariku karena dia juga buta sama sepertiku. Pikir orang buta tersebut. Ia pun pergi membawa kantong uang milik Abu Nawas dan bersembunyi di salah satu batu di pinggir sungai. Sedangkan Abu Nawas terus mengikutinya dari belakang. Kemudian Abu Nawas berpura-pura berdoa di samping orang buta tersebut. Ya Allah, malang benar nasibku, tadi aku menabrak orang, sekarang uangku dibawa lari. Ya Allah, semoga orang yang mencuri uangku terkena lemparan batu ini. Lantas Abu Nawas melempar batu tepat mengenai kepala orang buta itu. Aduh, sakit sekali, teriak si buta merintih. Ia pun segera pindah dari tempat persembunyiannya dan mencari tempat lain untuk sembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta terus mengikutinya kemanapun orang buta itu pergi. Setelah jaraknya dekat, Abu Nawas kembali pura-pura berdoa. Ya Allah, semoga orang yang mencuri uangku terkena lemparan batu ini. Ia pun kembali melempar batu ke arah si orang buta. Aduh, sakit sekali, kata si buta merintih. Orang buta itu heran kenapa dirinya selalu saja bisa ditemukan dan lemparan batunya selalu tepat mengenai dirinya. Mungkin ini hanya kebetulan, pikir si buta tersebut. Ia pun kembali mencari tempat persembunyian lain, namun lagi-lagi bisa ditemukan dan kepalanya berkali-kali kena lemparan batu. Aneh sekali, aku selalu saja bisa ditemukan dan lemparannya selalu tepat mengarah kepadaku. Ini sih bukan kebetulan, pasti dia pura-pura buta dan ingin mengerjaiku. Pikir orang buta mulai tersadar, setelah mencoba mengenali suara orang yang bersamanya, barulah ia tahu kalau orang tersebut Abu Nawas. Kamu pasti Abu Nawas kan? Kamu pasti ingin mempermainkanku. Ambillah kantong uangmu ini, kata orang buta sambil memberikannya pada Abu Nawas. Ia pun malu dan merasa bersalah atas perilakunya. Sementara Abu Nawas tersenyum geli, ia pun merasa puas karena bisa membuktikan kalau orang buta juga bisa berbuat dosa. Asteris.